Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acap Ip. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita untuk membatasi pengguna WiFi supaya tidak ada yang sembarangan masuk atau menjebol. Kenapa demikian? Karena banyak permintaan kepada saya yang ingin WiFi-nya itu dibatasi gitu. Tapi kan ada yang caranya dengan filtering atau dengan yang lain. Di sini saya akan membagikan tutorialnya itu dengan cara menstatiskan IP-nya. Bagaimana tutorialnya? Simak berikutnya. Yang pertama kita sambungkan dulu WiFi-nya. Nah, oke, ini udah tersambung. Ini kan ini dari modemnya ya. Saya menggunakan dari ISP-nya itu namanya ini, BIS. Saya tidak menggunakan password. Oke, kemudian kita buka modemnya. Salah pencet. Nah, kita buka, masuk ke 192. Nah, 192. Ini IP untuk membuka modemnya. Kalau misalkan sama JTE modemnya, sama ini tipenya, nama ini pasti sama. Ini user. Sandinya juga user. Oke, kita masuk. Yang kedua kita DHCP-nya kita disable. Kita ke menu network, kemudian ke menu LAN. Biasanya di modem apapun hampir sama. Biasanya ada di network, kemudian ada di menu LAN-nya. Nah, ini DHCP servernya kan enable. Kita disable. Kemudian ini yang perlu diingat ini default gateway-nya itu. Nah, karena ini settingan satu satu itu default, kita merubahnya menjadi keinginan sendiri supaya orang lain yang mau masuk sembarangan tuh tidak bisa. Soalnya tidak tahu mereka. Nah, misalkan kita ganti dengan 11. Oke, kita ganti ininya juga dengan 11, kita ininya juga ganti dengan 11, ini dengan 11. Yang ini nggak usah lah, ini nggak usah, nggak apa-apa. Kemudian kita submit. Tungguin bentar, kita refresh dulu. Nah, ini kayaknya udah nih. Udah, soalnya udah gak bisa diklik. Udah, jadi IV-nya udah ganti. Kita gantikan dulu WiFi-nya. Kenapa? Aduh, maaf. Karena kalau misalkan pernah menyambung itu akan udah tersambung. Soalnya udah direkam. Kita disconnect. Kita pakai yang ini. Misalkan ini kan saya punya dua. Nih, udah disconnect yang ininya. Kita kemudian ke pengaturan lanjutan WiFi. Caranya ke klik WiFi-nya. Oh, ini untuk Windows 11 ya. Kalau Windows 10 ya, untuk Windows 10 mungkin sama aja, hanya beda tipis-tipis lah, beda dikit-dikit. Cuman pada intinya sama aja begitu. Intinya kita memanualkan dulu IP-nya. Kemudian kita add remove. Nah, karena ini sudah pernah ya, tadi saya pernah masuk ya ada. Kita forget dulu. Kenapa? Saya ingin apa ya? Memberikan tutorial itu benar-benar dari awal gitu. Kalau misalkan udah ada tadi tinggal masuk ke sini ke pengaturan lanjutannya. Kita add network. Tadi namanya BYS. Security-nya open karena saya tidak menggunakan security karena menurut saya kalau misalkan udah statis itu orang lain tuh tidak bisa masuk kecuali kita yang menginputkan, kita yang memasukkan baru dia bisa masuk. Nah, kita save. Nah, kita ke pengaturan lanjutannya. Nah, ini IP assessment-nya kita edit, DHCP-nya kita ganti ke manual. IP 4-nya kita aktif, IP 4-nya kita masukin. Tadi IP address-nya itu 192.168.11 titik. Nah, kita bisa milih nih. Tadi ada 2 sampai 253 itu. Nah, kita bisa ada IP antara 2 sampai 253 itu. Nah, kita misalkan saya menggunakan 11.80 ya. Subnetnya samain aja seperti ini 255.255.255.0 gateway-nya. Nah, tadi gateway-nya saya kan 192.168.11.1. Tadi kan ada gateway di bawah default gateway itu. Nah, ini kita ganti ke ini aja, ikutin aja yang ini, samain aja. Kalau udah kita save. Nah, kalau sudah selesai, kita ke WiFi-nya, kita connect ini, connect.
Nah, tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar ya. Sudah connected dan sudah bisa dibuka. Oke, kita buka. Kita masukkan lagi IP-nya nih. Tadi udah ada historinya. Nah, ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa yang tadi? Soalnya kita udah ganti jadi 11. Kita tambahin angka satu di sini. Di 11.1. Nah, masukkan. Nah, kita kasih user. User. Oke. Nah, ini intinya ini tadi udah pernah masuk dengan IP tersebut katanya. Udah itu dikit dikitin aja. Nah, ini sudah masuk, sudah bisa connect laptop ini dan laptop ini kalau misalkan udah pernah masuk sekali, itu udah langsung tersambung. Nah, untuk mengatasi ada yang gonta-ganti, kita bisa ganti sandi WiFi-nya, boleh atau kita rubah ini aja, ujungnya aja, gak usah yang ini. Nah, kita rubah yang ujung ini nih, maaf maaf. Kita kan 2 sampai 254 itu sekitar ada 253 orang yang bisa masuk. Kalau kita ingin membatasinya kita 2 sampai misalkan 8. Nah, berarti kita hanya ada berapa ya? Sekitar 6. Hanya 6 orang yang bisa masuk ke sini antara 192.168.11.3 atau titik 4 atau titik 5, titik 6 sampai titik 8. Kalau ke titik 10 itu udah gak bisa masuk. Akan ditolak di sininya. Kalau misalkan kita konekin di sini akan intinya connecting gagal lah, nggak bisa connect gitu. Kalau misalkan di komputer itu. Nah, untuk di HP saya akan membuatkan rekamannya. Nah, untuk di HP begini caranya. Yang pertama kita buka pengaturan ke WiFi, kemudian ada tambahkan jaringan. Nah, ini kan tidak bisa ya. Ini tadi udah di enable di HCM, jadi gak bakal bisa masuk, bakal terus menghubungkan. Malah ditolak lagi. Nah, caranya buat masuk itu kita tambahkan jaringan, kemudian kita masukkan nama jaringan. Nama jaringannya itu tadi BYS ya. Nah, masukkan ini tidak ada karena saya tidak menggunakan password. Tapi kalau misalkan mau pakai ya tambahkan lainnya lagi. Lainnya. Nah, lihat lainnya. Nah, kita pengaturan IP DHCP. Nah, atau ini auto kalau yang ada istilah lain. Nah, ini statis manual. Nah, kita tambahkan alamat IP-nya 192 titik 168 titik 1 titik. Nah, titik nih kita tentukan IP-nya mau dikasih berapa, misalkan saya 50. Nah, gerbangnya ini udah otomatis, ininya udah otomatis. Kalau misalkan beda ya gak apa-apa, disamain seperti ini aja. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita simpan. Tunggu sebentar, nanti akan muncul dan klik. Lihat, meriksa koneksi internet. Ya, tunggu sebentar. Nah, sudah terhubung. Kenapa? Karena di sini terhubung tanpa internet, karena modem saya ini hanya untuk percobaan ya, tidak disambungkan ke internet. Nah, begitu kira-kira untuk di HP-nya. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf karena ini saya pertama kali membuat tutorial, pertama kalinya membuat di YouTube. Kalau misalkan ada yang salah, silahkan dikoreksi. Kalau ada yang tahu atau ilmu baru, silahkan ramai-ramai lah di komentar. Kalau misalkan ada ingin dibuatkan tutorial dan itu saya bisa dan saya mampu, insya Allah saya buatkan. Tapi ya kalau bisa seputar jaringan saja. Eh, jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Silahkan bagikan, semoga bermanfaat untuk orang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.